Inilah cara kedengeran jago worship piano walaupun kamu masih pemula. Ada 3 trik yang aku pakai saat aku mulai ngiring worship pas di umur 13. Dan ini yang saya ajari ke 300 murid di sekolah musik worshipku. Yang pertama, belajar interval 3 dan interval 6. Nah, ini adalah trik yang paling gampang untuk pemula. Kita mulai dengan melodi. Jadi kalau contohnya teman-teman mempunyai lagu I Surrender. Na 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 na. Nah, kan melodinya begitu ya. Nah, kita pilih dulu melodi yang paling atas. Nah, kita buang 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita memainkannya berbarengan. Nah, kita melakukan ini ke semua melodinya. Nah, ada trik kedua, yaitu apa? Interval 3. Kalau interval 6 konsepnya kan kita ngebuang 6 ke bawah. Kalau interval 3, sesimpel kita buang 3 ke bawah. Kita mulai awal di sini, kita buang 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga sama manisnya. Saran saya untuk pemula, teman-teman bisa menggabung-gabungkannya. Nah, jadi manis banget ya. Ini cuma dilakukan di tangan kanan. Tangan kirinya nggak perlu dulu, tapi nanti aku bakal ajarin gimana cara tangan kirinya jadi lebih manis. Jadi ditunggu aja. Yang kedua, belajar drop 2 voicing. Apa itu drop 2 voicing? Drop 2 voicing itu adalah salah satu teknik untuk mempercantik suatu chord di worship. Jadi drop 2 voicing itu tuh ada banyak faktornya kalau di worship. Aku pengen ngejelasin dulu apa sih syarat-syaratnya. Baru nanti aku bakal jelasin apa itu drop 2. Jadi di worship itu sering banget di worship itu kita mempercantik suatu chord dengan cara menambahkan 2 di chordnya. Jadi kalau kita punya chord C. Nah, ini kan chord yang sangat membosankan, chord yang teman-teman udah sering dengar semua kan. Nah, teman-teman menambahkan 2-nya. Nah, ini berlaku untuk semua chord. Kita dengan tambahin 2 ini tuh kita menambah warna dalam chord tersebut. Jadinya lebih full. Nah, itu adalah salah satu faktor dari drop 2. Yang lain apa? Yang lain adalah inversi. Jadi apa itu inversi? Inversi itu adalah salah satu teknik dalam memanipulasi suara dari chord. Jadi kalau contohnya chord ini C minor begini. Nah, inversi itu adalah teknik untuk mengubah suaranya. Berubah ya suaranya walaupun chordnya sama. Nah, gimana sih cara bentuk manipulasinya? Bentuk manipulasinya adalah dengan cara kita dari chord ini nih, kita taruh yang not paling bawah menjadi not paling atas. Ibarat kita puter, makanya namanya inversion. Kita puter lagi. Nah, itulah arti dari inversion. Jadi sebenarnya teman-teman dengan memakai 2 aja dan dengan inversion itu tuh udah enak banget lagu-lagu worship. Nah, itu perpaduan antara menambahkan 2 dan inversi. Nah, kalau begitu drop 2 itu apa sih? Jadi drop 2 itu adalah dengan cara kita menggabungkan 2 konsep tersebut. Contohnya, kita memulai dengan chord C, kita tambahin 2-nya seperti yang tadi. Drop 2 itu adalah kita menjatuhkan not kedua yang paling atas. Jadi kalau contohnya ini not paling atas berapa? Ini kan, ini adalah not pertama paling atas. Ini adalah not kedua paling atas. Ini not ketiga paling atas, ini not keempat paling atas. Jadi kalau kita drop 2 adalah kita menjatuhkan not kedua yang paling atas. Itu apa? Ini kan, kita jatuhin ke bawah. Nah, inilah arti dari drop 2 voicing. Nah, kalau teman-teman denger, ini sebenarnya sama aja kayak inversion kan? Sama aja kalau kita begini, kita puter ke atas begini, sama aja sebenarnya konsepnya dengan inversi. That's why aku juga ngajarin teman-teman inversi itu apa. Jadi biar teman-teman tuh gak ribet mikir, aduh drop 2 voicing itu apa. Teman-teman mikirnya itu tuh adalah penambahan 2 terus dijatuhin yang satu, jadi diinversi. Nah, ini berlaku untuk semua chord. Contohnya kalau F, kita bentuk nih F, tambahin 2-nya, terus jatuhin not ininya nih, not kedua paling atas. Nah, kalau G gimana? Kalau C gimana?
Nah, ini suara yang sangat-sangat indah di worship. Yang ketiga, belajar chromatic passing note. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk membaguskan tangan kiri kita. Jadi yang tadi kan kita udah ngomongin tangan kanan dulu. Tangan kirinya kapan? Kebagiannya sekarang. Ini teknik yang lebih susah, tapi asal kalian bisa bakal jadi enak banget. Yang teman-teman lakukan adalah kalau contohnya kita ada dari C ke A minor. Nah, kita melihat chord tujuannya itu apa? Chord tujuannya adalah A minor kan? Ini yang kita tuju. Nah, sebelum kita masuk si A minor ini, kita memainkan satu not dan setengah not di atas atau di bawah dari chord tujuan. Maksudnya gimana sih, Dev? Aku nggak ngerti. Aku jelasin. Contohnya kita mempunyai chord A minor nih. Kita pengen tujuannya ke sini. Nah, sebelum kita masuk A minor, kita tuh masukkan satu not dan setengah not di atas dari A minor. Nah, ini tuh tujuannya apa? Biar lebih flowing, biar lebih manis, biar lebih lancar. Jadi contohnya kita ada dari C ke A minor, kita mainnya begini. Wah, ini enak banget, jadi gospel banget. Nah, nggak juga harus satu not dan setengah not di atas. Bisa juga di bawahnya. Contohnya, kita ada dari D minor ke G. Nah, yang kita lakukan adalah sebelum kita masuk G, kita memainkan satu not dan setengah not di bawah G. Ini teman-teman bisa secara praktek bisa memakainya di semua chord. Cuma saran saya jangan. Saran saya ini dipakainya jarang-jarang karena ini merupakan teknik yang aku sering bilang, teknik mahal. Karena kalau sering-sering dipakai, jadinya nggak mahal, jadinya murah karena orang tuh sampai bosen. Nah, ini jadi teknik yang mahal yang teman-teman taruh jarang-jarang. Nah, bagi teman yang lebih pengen jago piano worshipnya, aku adain kelas gratis. Lihat di description video, slotnya limited. See you.